Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas dikit tentang pajak. Nah, kalau ngomongin tentang pajak ada banyak banget pro kontra. Di satu sisi kita sebagai masyarakat awam, jujur aja gitu, kadang ngerasa terbebani sama potongan pajak dan biaya pajak tambahan. Apalagi kalau kita tuh tinggal di daerah-daerah yang manfaat pajaknya kurang berasa. Tapi di sisi lain, kita juga ngerasa gemes banget. Dan gak adil ya kalau misalkan ada sekelompok orang kaya atau perusahaan besar yang gak mau bayar pajak sesuai aturan. Dan kenyataannya emang ada banyak loh orang-orang kaya di Amerika yang dengan bangganya bilang kalau mereka tuh bisa bayar pajak yang kecil banget. Salah satunya adalah Robert Kiyosaki dan Donald Trump yang pernah bilang kalau mereka tuh gak mau dan gak bayar pajak. So let's say I make $1 million. I don't want to pay tax on that. So I take that $1 million, instead of spending it on something stupid, I buy a piece of real estate. Chris, let me just tell you something, that it was the tax laws. I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws and that's what it is. Loh, kok bisa ya mereka ngomong kayak gitu secara terang-terangan? Kok bisa sih mereka nggak dituntut atau bahkan dipenjara karena nggak bayar pajak? Padahal kan penghasilan mereka pasti gede banget dong. Dengan penghasilan yang gede itu, harusnya kewajiban pajak mereka juga gede banget dan berkontribusi signifikan buat penerimaan pajak negara. Pada kenyataannya, justru kebanyakan orang-orang kaya dan konglomerat itu bisa nggak bayar pajak sama sekali, atau kalaupun bayar nih, jumlah tagihan pajaknya tuh kecil banget, bahkan bisa jadi lebih kecil jumlahnya dari kebanyakan orang yang kerjanya sebagai karyawan. Wah, tapi kok bisa sih orang-orang kayak gini bayar pajaknya malah dikit? Kok pemerintah diem aja ya? Kenapa mereka nggak dipaksa bayar pajak aja dengan nominal yang besar, sesuai sama penghasilan dan kekayaan mereka? Di sisi lain, kita juga sering dengar kan ada perusahaan atau individu kaya yang ditangkap dan juga diadilin karena kasus penggelapan pajak dan juga pengedaran pajak. Terus apa bedanya dong sama mereka yang terang-terangan bilang kalau mereka nggak bayar pajak? Sebagian kok bisa ditindak secara hukum, tapi sebagian lainnya malah bisa dengan bangga bilang kalau mereka nggak bayar pajak padahal kaya raya. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin ke kamu bahwa kebanyakan konglomerat itu punya skema tertentu supaya mereka tuh nggak perlu bayar pajak terlalu besar atau bahkan nggak perlu bayar pajak sama sekali. Tapi sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau jelasin dulu bahwa ada dua istilah penghindaran pajak yang perlu kamu pahamin. Yang pertama itu adalah tax evasion dan yang kedua adalah tax avoidance. Sederhananya, tax evasion itu adalah tindakan penggelapan pajak yang melanggar aturan yang berlaku. Beda nih sama tax avoidance yang merupakan strategi penghematan dan perencanaan kewajiban pajak yang sah, legal, dan tetap ngikutin aturan hukum yang berlaku. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tax evasion alias tax fraud, atau sering disebut penggelapan pajak. Tax evasion ini adalah tindakan ilegal atau melanggar hukum buat ngehindarin atau minimalin kewajiban pajak terutang ke negara. Hal ini tuh bisa dilakuin nih dengan manfaatin celah dalam pengawasan pajak. Jadi mereka bisa nyimpan kekayaannya dalam bentuk yang nggak bisa deteksi sama pemerintah dan pajak. Penggelapan pajak atau tax evasion ini bisa dilakuin dengan banyak cara gitu ya. Tapi pada prinsipnya para pelaku tax evasion ini biasanya punya trik supaya mereka tuh bisa nyimpen kekayaannya secara tersembunyi dan ngelaporin pajaknya dengan nominal yang bukan sebenarnya. Jadi beban pajak yang harus dibayar bakal lebih kecil atau bahkan nggak bayar pajak sama sekali. Biar lebih paham, aku coba ceritain deh contoh tax evasion yang paling umum terjadi. Salah satu praktek yang paling sering dilakuin adalah understatement of income, atau nyatet pendapatan yang lebih kecil gitu dari aslinya. Misalnya nih, kamu beli sebuah properti dengan harga 5 miliar rupiah, tapi kamu justru nyatet transaksinya katakanlah cuma 3 miliar aja. Nah, artinya ada selisih yang berusaha buat disembunyiin, supaya kewajiban pajaknya lebih ringan. Contoh lainnya tuh adalah upaya buat nyamarin kekayaan. Hal ini biasanya dilakuin dengan beberapa teknik gitu yang sebetulnya udah banyak diketahuin orang, terutama para petugas pajak dan juga Satgas Anti Pencucian Uang di berbagai lembaga keuangan. Teknik buat nyembunyiin kekayaan ini misalnya tuh dengan cara nyalurin aset ke perusahaan yang ada di luar negeri, dipecah ke banyak rekening perusahaan kecil di dalam negeri, sampai beli logo mulia kayak emas tanpa NPWP, bahkan beli di pasar gelap tanpa sertifikat supaya nggak teridentifikasi sama petugas pajak. Apapun mekanismenya, tax evasion ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang ilegal
Jadi semua tindakan penghindaran pajak secara ilegal ini tentunya bakalan dapetin konsekuensi hukum. Nah, tapi ada nih beberapa tindakan efisiensi pajak yang nggak ngelanggar hukum. Dan itu masuk ke jenis yang kedua yang bakalan aku bahas, yaitu tax avoidance. Tax avoidance ini tuh bagian dari upaya perencanaan pajak atau tax planning, yang tujuannya supaya beban pajak kita bisa lebih ringan dengan cara manfaatin peraturan pajak yang sah dan legal, tanpa ngelanggar aturan apapun. Perencanaan pajak ini biasanya dilakuin dengan bantuan konsultan pajak, yang bisa dengan jeli ngeliat celah dalam aturan pajak. Jadi kliennya bisa bayar pajak yang lebih ringan dan juga efisien. Misalnya minimalisir terjadinya overcompliance, alias kepatuhan pajak yang berlebih karena tagihan pajak berlapis yang harusnya tuh bisa dihindarin. Perencanaan pajak ini tuh biasanya dilakuin dalam beberapa tahap gitu, mulai dari analisis semua sumber pemasukan, evaluasi bentuk pendapatan, bikin beberapa model pembayaran pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, dan yang terakhir adalah nerapin distribusi dana dan laporan keuangan yang sah, supaya beban pajak tuh bisa dibikin lebih ringan dan efisien. Salah satu contoh tax avoidance yang paling umum adalah para pengusaha atau pemegang saham perusahaan yang dengan sengaja nih minimalisir penarikan gaji bulanan mereka supaya mereka bisa ngindarin pajak penghasilan atau PPh yang gede banget. Sebagai gantinya, para pengusaha ini tuh ngambil uang dari perusahaan dalam bentuk pembagian dividen supaya potongan pajaknya bisa lebih kecil. Contoh umum lain adalah pembelian kendaraan atau aset mahal atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi. Karena kalau kamu katakanlah beli mobil atas nama perusahaan sebagai bentuk fasilitas kantor, maka tagihan pajaknya bisa sedikit lebih ringan daripada beli kendaraan atas nama pribadi. Oh iya, perusahaan multinasional biasanya tuh lebih gampang lagi ngelakuin praktek tax avoidance dengan cara manfaatin perbedaan aturan pajak yang berlaku di negara tempat terjadinya transaksi buat ngurangin biaya pajak yang harus dibayar. Ada beberapa skema nih yang biasanya tuh dipakai kayak transfer pricing, thin capitalization, dan juga treaty shopping. Aku coba bahas dikit ya. Yang pertama itu ada transfer pricing. Ini adalah kebijakan perusahaan buat tentuin harga transfer barang atau jasa yang dilakuin perusahaan. Biar lebih paham, aku coba kasih contoh kali ya. Misalnya sebuah perusahaan yaitu PTA yang berposisi di Malaysia punya anak perusahaan di Indonesia yaitu PTB buat memproduksi mainan yang dijual di Indonesia. PTB ini ngimpor bahan baku dari PTA. Kalau harga wajar bahan baku mainan tersebut misalnya dijual seharga $10 per buah. Dalam transaksi PTA dan PTB, harga bahan baku yang sama bisa dijual seharga $30 per buah. Loh, kok malah jadi lebih mahal sih? Jadi gini, buat ngeringanin pajak Indonesia dan buat ningkatin keuntungan yang didapetin PTA, maka harga bahan baku dibikin setinggi-tingginya, supaya revenue atau penghasilan dari PTB tercatat lebih kecil. Uniknya nggak jarang ya, justru PTB ini rela tercatat merugi, supaya bisa mengefisiensiin pengeluaran pajak di perusahaan induknya yaitu PTA. Selanjutnya ada skema thin capitalization, yaitu upaya perusahaan buat ngurangin beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman supaya bisa ngebebanin biaya bunga dan ngecilin laba. Jadi gini, ketika wajib pajak itu nerima pinjaman dengan nominal besar, otomatis bunga yang dikasih juga bakal proporsional dan besar. Wajib pajak bisa nyatet bunga pinjaman tersebut dalam laporan keuangan fiskal, tapi pinjaman tersebut nggak tercatat nambah modal perusahaan. Jadi penjualan nggak berkembang dan keuntungan juga nggak nambah. Dengan keuntungan yang kecil, berarti si wajib pajak ini bisa ngindarin pembebanan pajak yang gede banget. Pinjaman yang aku maksud tadi itu bentuknya bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk uang, modal dari pemegang saham, atau pihak lain. Ada beberapa jenis pinjaman dalam praktik thin capitalization kayak parallel loan, back-to-back loan, dan juga direct loan. Detailnya mungkin kita bahas di lain kesempatan ya, karena skema pinjaman itu bisa dibilang rumit banget. Terus ada juga nih praktik lainnya dalam ngelakuin tax avoidance, namanya Controlled Foreign Corporation atau CFC. Praktik ini bisa dibilang yang paling sering dilakuin. Dalam praktiknya, wajib pajak itu kayak ngebangun perusahaan cangkang di negara yang punya kewajiban pajak rendah, atau bahkan gak ngedain pajak sama sekali alias tax haven country. Tujuannya ia buat nunda pengakuan penghasilan, atau bahkan dapetin pungutan pajak rendah sampai dengan 0. Bahkan banyak perusahaan terkemuka kayak Apple yang pakai skema kayak gini, dengan cara ngedirin 3 perusahaan cangkang di Irlandia yang terkenal sebagai negara tax haven. Skema kewajiban pajak Apple ini bahkan ada namanya loh, yaitu iTax. Cara Apple ngehindarin pajak dengan ngedirin perusahaan cangkang ini udah menghemat pembayaran pajak dengan jumlah yang gede banget.
sekitar 44 miliar US dollar cuma dalam rentang waktu 3 tahunan, dari tahun 2009 sampai 2012. Salah satu perusahaan cangkang pertama namanya tuh Apple Corporation Europe. Perusahaan ini sama sekali nggak punya pegawai, tapi keberadaannya bisa bawa manfaat yang gede banget buat perusahaan Apple. Tapi gimana sih cara kerja perusahaan cangkang ini? Jadi gini, hukum pajak di Irlandia ngakuin residen pajak berdasarkan tempat manajemen kontrol perusahaan. Sedangkan hukum pajak di Amerika Serikat tuh ngakui residen pajak berdasarkan tempat di mana perusahaan tersebut didiriin. Dari sini kamu pasti udah paham ya kalau Apple bisa lolos dari kewajiban pajak secara sekaligus di dua negara tersebut. Karena dengan bikin perusahaan di Irlandia, Apple tuh ngindarin pajak dari Amerika. Dan dengan punya manajemen kontrol di Amerika, Apple juga bisa ngindarin pajak di Irlandia. Menarik ya skema tax avoidance yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini. Nah, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan tentang upaya perorangan atau perusahaan buat ngindarin bayar pajak dengan banyak mekanisme. Sebenarnya tuh masih banyak loh mekanisme dan upaya lain yang dilakuin sama sejumlah pihak supaya nggak bayar pajak. Kita lanjut bahas di video lain ya. Semoga video ini bisa nambah wawasan kamu tentang dunia keuangan. Pesan dari aku, apapun usaha kamu, jangan sampai kamu tuh ngelakuin tax evasion karena itu ngelanggar hukum. Dan kalau pengen ngelakuin perencanaan pajak atau tax planning, kau bisa nih ngehubungin konsultan pajak yang bisa bikinin kamu skema supaya pajak kamu tuh bisa rapi dan efisien. Tapi tentunya tetap bayar pajak secara sah, legal, dan sesuai aturan. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.